Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang sudut-sudut yang bertolak belakang dari perpotongan dua buah garis lurus ya. Jadi di sini saya sudah menampilkan dua buah garis, yaitu garis F dan G yang berpotongan di titik O ya. Nah, salah satu sudutnya adalah sudut alfa. Kemudian kita bisa menambahkan sudut beta, kemudian sudut gamma dan sudut tau ya. Jadi keempat sudut jika digabungkan membentuk sudut satu lingkaran penuh ya sebesar 360 derajat. Nah, yang akan kita cari adalah bagaimana sih hubungan antara dua buah sudut yang bertolak belakang ya. Jadi pada gambar kalau dibilang tolak belakang ya seperti ini contohnya. Sudut alfa bertolak belakang dengan sudut tau ya. Sedangkan sudut beta bertolak belakang dengan sudut gamma. Nah, secara konsep ya dikatakan kalau dua sudut bertolak belakang itu besarnya sama ya. Cuma kita akan buktikan apakah betul bahwa sudut yang bertolak belakang seperti halnya alfa dengan tau itu sama, beta dengan gamma juga sama. Ya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menggunakan konsep sebelumnya, yaitu konsep dua sudut yang berpelurus ya. Di sini sudut alfa dan beta ya, sudut alfa dengan beta itu adalah sudut yang berpelurus sebab jika dijumlahkan besarnya sama dengan 180 derajat ya, alfa dengan beta. Nah, demikian juga kalau sudut gamma dengan tau dijumlahkan maka hasilnya juga 180 derajat. Nah, di sini juga ada bentuk yang kita bisa lihat ya. Saya menghilangkan dulu sudut gamma ya supaya tidak mengganggu. Nah, seperti itu. Nah, saya ulangi. Di sini sudut beta dengan sudut tau jika dijumlahkan juga 180 derajat. Jadi di sini saya punya dua persamaan yang masing-masing persamaan memuat sudut beta ya. Di bawah juga ada sudut beta. Nah, kalau persamaan pertama kita manipulasi atau dengan kata lain kita mau cari sudut alfa, berarti 180 dikurangi dengan beta. Maka jadilah persamaan yang ketiga ini. Nah, dengan cara yang sama, jika saya mencari sudut beta di bagian bawah ya atau di persamaan kedua, atau saya mencari sudut taunya, maka 180 kita kurangi dengan sudut beta. Tujuannya adalah memunculkan sudut beta pada kedua persamaan ini. Ya. Jadi antara persamaan 3 dengan persamaan 4 bentuknya kan sama ya. 180 kurang beta. Ini juga 180 kurang beta. Jadi karena bentuknya sama, kita bisa menarik kesimpulan bahwa besarnya sudut alfa sama dengan sudut tau. Jadi emang terbukti bahwa sudut yang bertolak belakang ya alfa dengan tau ukurannya sama ya. Nah, dengan cara yang sama Anda juga bisa membuktikan bahwa sudut beta nanti itu akan bertolak belakang dengan sudut gamma ya, dan besarnya juga sama. Ya, ini sebagai pekerjaan rumah Anda berdasarkan contoh atau berdasarkan langkah pembuktian yang saya berikan. Nah, supaya pemahaman Anda lebih mantap ya, di sini saya punya satu buah contoh soal yang berbunyi ada gambar ya, ada gambar, kemudian Anda diminta untuk menentukan nilai X, Y, dan Z dari gambar yang tertera. Ya, jadi prinsip yang kita gunakan adalah prinsip sudut-sudut yang bertolak belakangnya. Ada 3 pasang di sini. Ya, pasangan yang pertama adalah 2X dengan 120 derajat ya. Jadi ini dua sudut yang sama, karena dia bertolak belakang maka ukurannya sama ya. 2X sama dengan 120 derajat, sehingga nilai X-nya adalah kita bagi saja sehingga diperoleh 60 ya. Nah, kemudian pasangan yang kedua adalah pasangan sudut 3Y dengan 52 derajat. Nah, jadi Y-nya tinggal dibagi saja antara 52 dengan 3. Kemudian pasangan sudut yang ketiga adalah 5Z tambah 3 sama dengan 68 ya.
Jadi ini kedua ruas pertama dikurangi dengan 3, jadi ruas kiri kurangi 3, ruas kanan kurangi 3. Sehingga diperoleh 5Z sama dengan 65. Jadi Z-nya adalah 65 dibagi 5, hasilnya 13. Nah, nilai X, Y, Z-nya sudah diperoleh sehingga bisa disimpulkan bahwa X-nya 60, Y-nya 52/3, dan Z-nya 13. Tapi jangan salah ya, X di sini bukan derajat ya, X ini bukan langsung dibilang sebagai sudut, bukan ya. X ini adalah sebuah variabel yang jika dikalikan dengan 2, hasilnya adalah sebuah sudut ya, yang besarnya 120 derajat. Y juga demikian, Y bukan sudut ya, tapi adalah sebuah variabel yang jika dikalikan 3, hasilnya 52 derajat, dan demikian seterusnya. Jadi nilai dari ketiga variabel itu sudah bisa kita tentukan ya. Ini adalah contoh dari aplikasi sudut yang bertolak belakang. Ya, bismillah. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan antar sudut. Ya, topik ini adalah lanjutan dari topik sebelumnya tentang sudut yang bertolak belakang. Kemudian kita masuk ke hubungan antar sudut. Jika sebelumnya Anda sudah memahami bagaimana pengertian dan contoh sudut-sudut yang bertolak belakang, sekarang kita akan memperluas kajiannya menjadi kajian yang lebih lengkap ya. Di sini saya akan memulainya dengan menggambar dua buah garis yang sejajar ya. Nah, dua buah garis sejajar ini kemudian dipotong oleh sebuah garis lain yang berwarna merah. Nah, titik potong dari kedua garis itu masing-masing terletak di sini ya, poin G dan poin H. Nah, dari proses perpotongan ini atau dari proses dua garis yang sejajar kemudian dipotong oleh sebuah garis lain, maka muncullah sebuah aksioma atau pengertian mendasar yang mengatakan bahwa jika kondisinya sejajar seperti ini dan dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut yang berhadapan itu pasti sama besar. Nah, yang mana yang dikatakan sudut-sudut yang berhadapan itu? Nah, sekarang kita perhatikan contoh ya. Saya akan mengambil contoh yang pertama dulu. Di sini saya punya sudut 1 dengan sudut 5. Ya, sudut 1 dengan sudut 5. Kita perhatikan sudut 1 ada di mana? Letaknya di sebelah sini ya. Nah, kemudian sudut 5. Nah, perhatikan saya akan menggambar sebuah sudut 5 yang letaknya ada di sebelah kiri bagian bawah. Nah, menurut aksioma ini ya, kedua sudut ini adalah sudut yang berhadapan dan besarnya sama. Selanjutnya, selain sudut 1 dengan sudut 5, juga ada pasangan-pasangan sudut yang lainnya yang sehadap ya, antara sudut 2 dengan sudut 6. Nah, sekarang perhatikan sudut 2 letaknya ada di sebelah sini ya. Nah, kemudian berdasarkan pengertian yang lalu, sudut 1 dengan 2 adalah dua sudut yang bertolak belakang. Jadi ukurannya pasti sama ya. Kemudian sudut 6 ada di mana? Sudut 6 itu ada di sebelah atau di tolak belakangnya dari sudut 5. Jadi 2 dengan 6, 1 dengan 5 itu adalah pasangan-pasangan sudut yang sehadap. Lantas bagaimana cara kita atau cara termudah bagi kita untuk memberikan ciri-ciri? Ya, seperti itu. Jadi kalau dua garis ini dipotong ya oleh sebuah garis, kita bisa melihat ada 3 daerah ya. Jadi daerah yang di atas ini adalah daerah luar. Ya. Kemudian di sebelah yang dalam, di antara dua garis biru ini daerah dalam. Kemudian di bagian sebelah kanannya garis G, ini adalah daerah luar. Jadi ada 3 daerah. Daerah luarnya ada 2 dan daerah dalamnya ada 1. Kemudian selain daerah ada juga disebut dengan pihak. Ada pihak kiri, ya. Sudut 1, sudut 5 terletak pada pihak kiri. Kemudian sudut 2, sudut 6 terletak pada pihak kanan. Jadi ada daerah, ada pihak. Anda harus perhatikan itu. Sehingga dari pembagian daerah dan pihak kita bisa merumuskan sebuah ciri-ciri ya yang berbunyi bahwa dua sudut itu dikatakan sehadap jika 1. Daerahnya berbeda. Ya. Kemudian pihaknya sama. Kita perhatikan sudut 1 dengan sudut 5 daerahnya berbeda. Sudut 1 terletak pada daerah luar, sedangkan sudut 5 terletak pada daerah dalam. Namun pihaknya sama, yaitu berada pada pihak kiri.
Kiri itu maksudnya di sebelah kiri garis merah ya. Nah, sedangkan sudut 2 dengan sudut 6 daerahnya juga berbeda. Yang sudut 2 terletak di daerah dalam, yang sudut 6 di luar. Namun kedua-duanya berada pada pihak yang sama, yaitu pihak sebelah kanan. Maksudnya berada di sebelah kanan garis merah. Nah, itulah pengertian mendasar yang memudahkan kita untuk memahami bunyi aksioma kesejajaran di atas. Sekarang saya lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu sudut-sudut yang berseberangan ya. Jadi ada istilah, tadi sudah ada istilah sehadap, sudah ada istilah bertolak belakang. Sekarang kita masuk ke sudut-sudut yang berseberangan. Baik, pertama kali kita akan melihat ada dua buah garis ya, yang sama, maksudnya sama dengan gambar sebelumnya. Dua buah garis ini sejajar dan dipotong oleh sebuah garis transversal ya, saya beri nama garis transversal yang warna merah. Artinya garis potong gitu ya. Nah, kemudian kita akan mencari tahu ciri-ciri sudut yang berseberangan itu seperti apa. Nah, oleh karena itu, di sini saya akan memunculkan sebuah contoh dulu ya. Katanya sih sudut 1 dengan sudut 6 itu berseberangan luar. Maksudnya apa gitu ya. Sekarang kita coba cari tahu. Sudut 1 itu adalah sudut yang muncul di sini ya, berwarna hijau. Sedangkan sudut 6, nah ini ada istilah seberangan luar. Kalau ada kata luar, berarti dua-duanya berada pada daerah luar. Ya, berada pada daerah luar ya. Berarti daerahnya sama. Kemudian kita akan lihat apakah ini? Tentu bukan. Sudut 5 ini adalah sudut yang letaknya di dalam. Jadi bukan ini yang dimaksud dengan seberangan luarnya. Kita cari lagi yang lain. Ya, ini dia. Ini adalah sudut 6. Sudut 6 ini adalah sudut yang berada pada daerah luar, namun berseberangan dengan sudut 1. Nah, lantas maksudnya berseberangan itu apa? Ya, maksudnya berseberangan itu adalah kalau sudut 1 berada di pihak kiri, kemudian sudut 6 berada di pihak kanan. Jadi pihaknya berbeda. Jadi yang satu di kiri, yang satu di kanan. Jadi dua sudut yang letaknya berbeda pihak. Itulah maksudnya yang disebut dengan berseberangan ya. Nah, kemudian selain sudut 1 dan sudut 6 tentu ada lagi sudut-sudut yang lain ya. Misalkan sudut 4 dengan sudut 7. Nah, dikatakan juga seberangan luar. Nah, seberangan luar maksudnya apa ya? Ya sama sih seperti tadi. Kalau misalkan kita buat gambar, misalkan sudut 4, ya itu sudut 4 letaknya ada di sana. Sudut 4 ini kan letaknya ada di pihak kanan daerah luar. Nah, katanya sih seberangan luar dengan sudut 7. Mana sudut 7? Kita lihat. Nah, ini dia sudut 7. Sudut 7 letaknya di pihak kiri. Ya, namun juga berada pada daerah luar. Makanya disebut dengan seberangan luar. Nah, jika sudah membahas seberangan luar, tentu ada daerah yang dalam juga ya, supaya seimbang gitu. Jadi setelah ada seberangan luar, kita bahas lagi seberangan dalam. Seberangan dalam maksudnya apa ya? Yang jelas, kalau dua sudut yang berseberangan dalam, ya letaknya pasti berada pada daerah dalam. Ini contoh, katanya ada dua sudut ya, sudut 2 dengan sudut 5. Nah, sekarang kita coba tandai sudut 2 dengan sudut 5. Sudut 2 ada di mana? Ya, sudut 2 ada di sini. Katanya seberangan dalam dengan sudut 5. Nah, sudut 5 letaknya ada di sebelah sini. Apakah mereka berseberangan? Iya, betul. Sebab sudut 2 di sebelah kanan atau di pihak kanan, sedangkan sudut 5 ada di pihak kiri. Namun, kedua-duanya berada pada daerah dalam. Makanya disebut dengan seberangan dalam. Kemudian, selain sudut 2 dengan sudut 5, kita juga punya sudut yang lain. Misalkan di sini ada, saya mau cari dulu ya supaya tidak bingung. Ini 3 dengan 8 ya. Coba kita lihat 3 dengan 8 katanya sih seberangan dalam. Sudut 3 ada di mana? Kita coba lihat. Ya, ada 3 di sini. Kemudian seberangan dalam dengan 8. Ya, seperti ciri-ciri yang tadi, keduanya berada pada pihak yang berbeda, tetapi pada daerah yang sama ya. Sama-sama berada pada daerah dalam.
Nah, setelah tadi saya menampilkan contoh-contoh yang menampilkan dua pasang sudut yang berseberangan, sekarang kita akan coba buktikan kenapa sih sudut yang berseberangan itu selalu sama ukurannya ya. Ini ada sama dengan, ini sama dengan, sama dengan, sama dengan. Ya, kenapa bisa seperti itu? Nah, sekarang kita akan membuat sebuah pembuktian sederhana yang bisa membangun pemahaman Anda ya. Nah, saya akan ambil pembuktian kenapa sudut 3 sama dengan sudut 8. Nah, pembuktiannya sih sederhana ya. Kenapa sudut 3 sama dengan sudut 8? Dan keduanya berseberangan dalam. Nah, yang pertama kita coba memunculkan semua gambar sudutnya ya. Supaya dalam hal ini Anda bisa melihat hubungan-hubungan yang telah diidentifikasi lebih dulu gitu ya. Sudah dikenali lebih dulu. Ya, di sini saya akan mengambil sebuah langkah ya dengan melihat kalau sudut 3 ternyata dengan sudut 7 itu adalah sudut yang sehadap. Betul ya? Berdasarkan konsep yang sebelumnya, dua sudut yang sehadap adalah sudut yang berada pada pihak yang sama, yaitu pihak kiri dalam hal ini, tetapi letaknya berbeda, yang satu di dalam, yang satu di luar. Itu maksudnya sepihak. Sehadap maksudnya ya. Nah, kemudian karena 3 dengan 7 sehadap dan 7 dengan 8 bertolak belakang, ya dari dua persamaan ini ya, 3 dengan 7 sehadap, 7 dengan 8 bertolak belakang. Kalau sehadap itu besarnya sama, bertolak belakang juga besarnya sama. Nah, dari dua persamaan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa memang ya 3 dengan 8 pasti sama besar. Kenapa? Sebab 3 itu sama dengan 7, sudut 7 sama dengan sudut 8, maka pasti sudut 3 akan sama dengan sudut 8. Oleh karena itu, terbukti bahwa memang sudut 3 dalam hal ini sama besar dengan sudut 8 dan keduanya berseberangan dalam. Ya, itu pembuktiannya sederhana sekali. Jadi kita membuktikan itu berdasarkan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya ya. Seperti sehadap sudah kita pelajari, bertolak belakang juga kita pakai dalam hal ini. Sehingga kedua konsep ini, sehadap dan bertolak belakang, kita gabungkan sehingga diperoleh kesimpulan yang baru ini ya. Bisa juga dengan menggunakan pasangan sudut yang lainnya yang mungkin akan kalian coba sendiri sehingga nanti gaya berpikir kalian bisa lebih kreatif ya, bisa lebih mencari banyak alternatif. Ya, ini hanya contoh saja tuh untuk merangsang bagaimana sih pola berpikir pembuktian dalam geometri. Materi lanjutannya adalah tentang sudut-sudut sepihak ya. Jadi tadi sudah diperkenalkan apa itu sudut yang sehadap, apa itu yang berseberangan, seberangan luar, seberangan dalam, dan ciri-cirinya. Sekarang yang terakhir adalah sudut-sudut sepihak. Maksudnya sepihak itu apa? Ya sederhana. Sepihak itu contohnya seperti ini. Kalau di sini ada sudut satu, ya maka saya akan menambahkan sudut lain ya, yang letaknya berbeda pihak. Apakah ini sepihak? Kita lihat. Nah, tentu 1 dengan 6 tidak boleh dikatakan sepihak ya. Ini contoh penyangkalnya. Kenapa? Karena 1 di pihak kiri dan 2 di pihak kanan ya. Jadi ini tidak merepresentasikan pengertian sepihak. Yang dimaksud sepihak itu adalah misalkan 1 dengan 5. Apakah itu sepihak? Oh, bukan juga. Sebab kedua-duanya memang berada pada pihak kiri. Sama pihaknya, tetapi letaknya berbeda. Yang satu itu di daerah dalam, di daerah luar maksud saya. Kemudian yang satunya lagi yang sudut 5-nya berada pada daerah dalam. Jadi ini bukan juga dibilang sudut yang sepihak. Lantas bagaimana? Nah, sekarang inilah yang dikatakan dua sudut yang sepihak. Loh, kok bisa? Ya, pengertian sepihak itu tidak terbatas pada letaknya, tetapi juga harus memiliki pihak yang sama. Otomatis juga daerahnya sama ya. Sudut 1, perhatikan, berada pada pihak kiri. Sudut 7 juga pada pihak kiri. 1 dengan 7 sama-sama berada di pihak kiri. Dan keduanya berada pada daerah yang sama, yaitu daerah luar. Ya, 1 di daerah luar, yang 7 di daerah luar. Itulah pengertian sepihak yang sebenarnya. Sekarang, kemudian kalau saya misalkan punya sudut 2,
Lantas sudut 2 sepihak dengan yang mana? Nah, kalau mencari pasangannya berarti kita harus lihat dulu. 2 berada di daerah kanan. Maksud saya di pihak kanan dan daerah dalam. Maka kita harus mencari sudut yang sifatnya sama dengan sudut 2. Letaknya di daerah dalam dan berada pada pihak kanan. Misalkan, saya ambil contoh 4 tidak mungkin karena 2 dengan 4 adalah sudut yang bersuplemen. Kemudian kita ambil contoh yang lain, bagaimana dengan 3? Tidak mungkin juga sebab 3 dengan 2 masih bersuplemen. Kemudian kita coba contoh yang lain. Ya, ini dia, 8. 8 terletak di daerah dalam dan juga berada pada pihak kanan. Ya, apakah sama dengan sudut 2? Ya, tentu saja. Sama-sama berada pada daerah dalam dan sama-sama berada pada pihak kanan. Makanya 2 dengan 8 disebut dengan sepihak dalam, ya. Kemudian 1 dengan 7 disebut dengan sepihak luar. Ya, kenapa di luar? Karena letaknya di luar. Kemudian pihaknya sama. Nah, ada dua pembagian ya, ada pembagian sepihak dalam dan ada pembagian sepihak luar. Kemudian dari contoh ini kita akan coba menuliskan pasangan-pasangan yang memang bisa kita masukkan ke dalam kategori sepihak. Misalkan sudut 3. Nah, sudut 3 ini akan sepihak dengan yang mana? Nah, tentu kita lihat letaknya di dalam. Berarti pihaknya juga pasti akan di dalam juga, ya, tidak mungkin ada di luar. Kita cari pasangan pihaknya. Sudut 5. Sudut 5 juga demikian, sama-sama di dalam dan berada pada pihak yang sama dengan sudut 3, yaitu pihak kiri, ya. Maka 3 dengan 5 disebut sepihak dalam. Kemudian 2 dengan 8 juga sepihak dalam. Dan yang terakhir, sudut 4 pasti akan sepihak luar dengan sudut yang ke-6, ya. Sudut 4 dan 6 sama-sama berada pada pihak kanan dan sama-sama juga berada pada daerah luar. Makanya disebut dengan sepihak luar. Nah, sekarang kita akan membuat ini ya, tulisannya supaya kalian bisa melihat yang saya sebutkan tadi mana-mana sih. Nah, kemudian ada juga di sini 4 dengan 6 itu sepihak luar. Kemudian 3 dengan 5 itu sepihak dalam. Kemudian 2 dengan 8 adalah sepihak dalam juga. Nah, di sini kita akan mencoba membuktikan kenapa sih kalau yang namanya sepihak, baik luar maupun dalam, jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 180 derajat. Ini ya tanda tanya besar, kenapa muncul angka 180. Sekarang ini semua akan saya hilangkan dulu. Kita akan buktikan yang berwarna merah ini saja ya. Nah, pembuktiannya sederhana. Hubungan yang paling dekat ya, yang paling dekat kita mengambil sudut 1 dengan sudut 5. Kok 5? Iya, karena sudut 1 dengan sudut 5 adalah sudut yang sehadap. Jadi kita kembali menggunakan konsep sehadap ya. 1 dengan 5 itu tentu sehadap. Kemudian 5 dengan 7 hubungannya apa? Nah, ternyata 5 dengan 7 adalah dua sudut yang berpelurus. Pengertian berpelurus adalah pengertian yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 180 derajat. Nah, karena sudut 1 sama dengan sudut 5, maka boleh-boleh saja saya mengganti angka 5 di sini dengan angka 1. Ya, karena keduanya kan sama besar. Berarti kalau boleh seperti itu, saya bisa menuliskan sudut 1 ditambah sudut 7 sama dengan 180 derajat. Maka terbuktilah bunyi pernyataan yang di atas ya, bahwa mereka memang menjadi sudut yang sepihak luar. Jadi di sini cukup sederhana langkah pembuktiannya, cuma yang jelas sebagai pelajar atau sebagai mahasiswa Anda harus paham aturan-aturan yang dipakai yang mana. Tentu saja yang sudah dipelajari ya, sehadap, berpelurus, dan seterusnya gitu. Oke, itulah pembahasan tentang hubungan antar sudut. Mudah-mudahan bisa Anda pahami. Ya, tibalah kita di sesi pelatihan. Di sini memuat ada 5 gambar yang saya sebut ini gambar 1, gambar 2, 3, 4, dan 5. Perintahnya adalah kalian diminta untuk menentukan nilai X dan Y yang bernilai benar ya. Jadi carilah nilai X dan Y sehingga gambar-gambar ini nanti
bisa berlaku benar sesuai dengan aturan-aturan hubungan antar sudut. Ya, seperti itu. Harus hati-hati melihat hubungan yang mana yang dipakai, apakah sehadap, apakah bertolak belakang, berpelurus, berpenyiku, sehadap, sepihak, dan berseberangan. Ya, hubungan-hubungan itu bisa dipakai, boleh dua-dua, boleh tiga-tiganya, atau tergantung dari kebutuhan pengerjaan soal. Ya, sebagai gambaran, contoh, misalkan saya akan mengambil gambar nomor berapa ya? Nomor 5 lah ya, misalkan di sini. Di sini kan ada sudut 3x kurang 45 derajat. Nah, kemudian yang satunya x tambah 23 derajat. Nah, hubungannya apa antara sudut yang pertama dengan yang kedua? Ternyata hubungan mereka adalah dua sudut yang sehadap ya. Kenapa sehadap? Sebab yang satu di daerah dalam, yang 3x kurang 45, dan satunya berada pada daerah luar. Sedangkan mereka ini dua-duanya berada pada pihak yang sama. Itulah pengertian sehadap. Nah, kalau sehadap tadi bagaimana? Oh, besarnya sama. Ya tinggal disamakan. Nanti dapat nilai X ya. Jadi 3x kurang 45 derajat sama dengan X tambah 23. Nanti kalian hitung, sederhanakan, dapatlah nilai X-nya. Itu contoh ya. Kemudian sisanya bisa dicoba sendiri, bisa dikerjakan berdasarkan pemahaman kalian masing-masing, dan juga bisa berdiskusi lewat aplikasi yang sudah ditetapkan ya, bisa menggunakan Zoom ataupun WA Group. Terima kasih atas perhatiannya, semoga sukses dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.